Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, saya dari Universitas Nasional, jurusan Pariwisata. Hari ini saya ingin mengerjakan soal UTS, Manajemen Perhotelan. Yang pertama, pengertian bisnis perhotelan. Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, sarana fasilitas, pelengkap lainnya, serta jasa bagi umum yang dapat mendukung dan memperlancar kegiatan bisnis para tamu seperti meeting room, business center, exhibition room, dan sebagainya yang dikelola secara komersil serta memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yang kedua ada sejarah perhotelan. Pada masa Romawi telah muncul rumah-rumah penginapan yang disebut mansiones di sepanjang jalan-jalan utama kota yang disewakan untuk para pelancong. Mansiones sendiri berarti flat. Antara satu mansiones dengan mansiones lainnya biasanya berjarak hingga puluhan kilometer. Pada masa-masa selanjutnya, ketika berpergian jauh semakin banyak dilakukan orang khususnya untuk kegiatan datang ziarah maupun aktivitas militer, rumah-rumah penginapan pun semakin banyak didirikan. Sepanjang jalur-jalur perdagangan dunia dan kota-kota kuno seperti Yerusalem, Baghdad, Mekah, Cordoba, Roma maupun Konstantinopel, ada banyak penginapan yang didirikan. Perbatasan antara barat dan timur dalam perang salib dimulai 1096 Masehi berperan penting dalam melahirkan kota-kota baru di sepanjang Asia Kecil, yaitu wilayah Turki yang memanjang ke Syria dan akhirnya Palestina. Di sepanjang jalur ini ada banyak penginapan yang diperuntukkan bagi para prajurit dan para penziarah yang ingin berkunjung ke Palestina. Bahkan pada abad pertengahan, kehadiran rumah-rumah penginapan ini mendapat dukungan dari otoritas gereja untuk kepentingan para penziarah. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu setelah abad pertengahan, rumah-rumah penginapan tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, tetapi juga mulai melengkapinya dengan fasilitas pendukung lainnya, semacam bar, salon, dan kedai makanan. Jumlah kamar pun mulai diperbanyak hingga mencapai puluhan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya hotel dalam makna sebenarnya, yaitu gedung tempat singgah yang menyediakan fasilitas lengkap. Yang ketiga, karakteristik bisnis perhotelan adalah memiliki 4 karakteristik yang khusus, yaitu produk nyata, tangible, tidak nyata, intangible, bersifat perishable, dan non-perishable. Karakteristik bisnis produk perhotelan bersifat nyata antara lain kamar, makan, minum, dan kolam renang dan lain-lain. Produk yang bersifat tidak nyata antara lain keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, dan sebagainya. Produk bersifat prinsipal berarti bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini, adalah produk tidak tahan lama yang dapat disimpan di gudang. Contohnya kamar hotel, bahan makanan yang segar, dan sayur-sayuran. Produk bersifat non-perishable misalnya minuman keras, soft drink, pelengkap tamu, dan sebagainya. Terus tipe hotel, fasilitas, dan layanan hotel. Klasifikasi hotel berdasarkan bintang 1 sampai dengan bintang 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hotel bintang 1 memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut. Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar dilengkapi kamar mandi di dalam. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 meter untuk kamar double dan 18 meter untuk kamar single. Ruang publik luas 3 meter kali jumlah kamar tidur minimal terdiri dari lobi, ruang makan 30 meter, dan bar. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga. Yang kedua, hotel bintang 2 memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut. Jumlah kamar standar minimal 20 kamar, termasuk minimal 1 suite room 44 meter. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 meter untuk kamar double dan 18 meter untuk kamar single. Ruang publik luas 3 meter kali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari lobi, ruang makanan 75 meter, dan bar. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. Yang ketiga, hotel bintang 3 memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut. Jumlah kamar minimal 30 kamar, termasuk minimal 2 suite room 48 meter. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 22 meter untuk kamar single dan 26 meter untuk kamar double. Ruang publik luas 3 meter kali jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari lobi, ruang makanan 75 meter, dan bar. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput.
Lalu hotel bintang 4 memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut. Jumlah kamar minimal 50 kamar, termasuk minimal 3 suite room 45 meter. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 24 meter untuk kamar single dan 28 meter untuk kamar double. Ruang publik luas 3 meter kali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari kamar mandi, ruang makan 100 meter dan bar 45 meter. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. Fasilitas penuh yang berupa ruang lain 0,5 meter kali jumlah kamar, ruang laundry 40 meter, reclining 20 meter, dapur 60% dari seluruh luas lantai ruang makan. Fasilitas tambahan pertokoan kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall serta fasilitas olahraga dan sauna. Lalu hotel bintang 5 memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut. Jumlah kamar minimal 100 kamar termasuk minimal 4 suite room 58 meter. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 26 meter untuk kamar single dan 52 meter untuk kamar double. Ruang publik luas 3 meter kali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari lobi, ruang makan 135 meter dan bar 75 meter. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang-barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. Lalu yang keempat, organisasi hotel. Struktur organisasi dirancang dengan disesuaikan terhadap kebutuhan hotel. Makin besar dan lengkapnya fasilitas, maka struktur organisasinya juga semakin kompleks. Berdasarkan pada struktur organisasi dapat ditentukan atau diperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Secara keseluruhan sebagai gambaran tentang bentuk struktur organisasi dapat dilihat pada contoh berikut. Pemilik owner, lalu di bawahnya ada general manager, di bawahnya ada manager, lalu di bawahnya lagi ada front office departemen, housekeeping departemen, food and beverage, engineering dan maintenance departemen, personal departemen, marketing departemen, finance departemen. Lalu di bawahnya ada staff. Lalu staff. Karena pentingnya struktur organisasi, maka bagi hotel baru struktur organisasi sudah harus dipersiapkan sebelum hotel tersebut beroperasi. Karena melalui struktur organisasi di samping debat diperkirakan jumlah karyawan di setiap jabatan yang diperlukan, juga melalui adanya struktur organisasi dapat dipersiapkan analisa jabatan yang terdiri dari uraian tugas, job description, standar manual pekerjaan, standar operation procedure, spesifikasi jabatan, job specification. Lalu selanjutnya status kepemilikan dan jaringan hotel. Hotel yang pertama, hotel yang berdiri sendiri, independent hotel. Hotel jenis ini pada umumnya tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau pada pengelolaannya tidak berunduk pada perusahaan lain. Yang biasanya hotel-hotel kecil memiliki keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tentu dari orang lain. Contoh hotel non bintang yang berlokasi di kawasan Puncak Bogor adalah Hotel Cipayung, Hotel Purnama Wisma Abdi. Masih banyak contoh hotel jenis ini terbesar di seluruh Indonesia. Lalu hotel yang tidak berdiri sendiri, chain hotels. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri yang tergolong dalam jaringan hotel atau lebih dikenal dengan chain hotel. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri, ciri khasnya adalah bahwa hotel ini mempunyai hubungan dan kepemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lainnya. Bentuk hubungan kerjasama ini ada 4 macam. Yang pertama, perusahaan induk, parent company. Kedua, kontrak manajemen. Yang tiga, waralaba. Yang keempat, kelompok referral. Lalu selanjutnya, ruang lingkup reservasi. Menerima seluruh pemesanan kamar dari berbagai sumber dan cara pemesanan. Melaksanakan proses pemesanan kamar tersebut, konfirmasi mengenai proses kedatangan dan keberangkatan tamu, melaksanakan proses pengarsipan dan menyimpan arsip pesanan tamu sesuai dengan urutan abjad dan tanggal. Pada saat pemesanan tersebut diterima, membuat evaluasi atas pemesanan kamar yang diterima khususnya untuk pesanan yang pasti.
Terus melakukan pengecekan situasi jumlah kamar dan jenis kamar yang terjual dan yang belum terjual. Data-data yang diperlukan pada saat menerima reservasi adalah nama lengkap dari tamu yang akan menginap di hotel, tanggal kedatangan tamu dan keberangkatan tamu, nama si pemesan, alamat dan nomor telepon, cara pembayaran, jumlah pemesanan kamar tersebut. Ditanyakan pula apabila ada permintaan kamar oleh tamu, tanggal dan jatuh tempo pada saat menerima pesanan kamar, lalu tanda tangan dari petugas reservasi yang menerima atau bagian yang memperlancar pelayanan pemesanan kamar-kamar hotel bagi tamu, baik itu tamu perorangan, tamu rombongan, atau tamu VIP. Lancarnya prosedur pelaksanaannya. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam.